Wa'id dan ketika itu alam tuka mengajarkan aku Allah kepadamu Isa Alkitabah pada apa? Menulis. Alkitab bermakna Alkitabah, nulis. Cek cilik wis pinter nulis. Gurune kalah. Wal hikmata dan hikmah. Wa taurata dan Taurat. Wal injila dan Injil. Dan ketika itu aku mengajarkan padamu wahai Isa pertama Alkitab, menulis. Artinya ya membaca ya menulis. Di usianya masih kecil. Kemudian aku juga mengajarkan hikmah. Jadi pikiran-pikiran yang baik, hal-hal yang baik yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Itu namanya hikmah. Yang ketiga, Nabi Isa diajari kitab Taurat sebelum diberi kitab Injil. Ya. Yang diberi kitab Taurat aslinya kan Nabi Musa. Ya, aslinya kan Nabi Musa. Nah, Nabi Isa sebelum diberi kitab Injil juga diajari kitab Taurat oleh Allah. Karena memang ibunya ahli Taurat. Maryam itu ahli Taurat. Belajar dari Nabi Zakaria. Maryam itu asuhannya Nabi Zakaria. Setelah punya anak, ya secara otomatis ya anaknya diajari kitab Taurat. Yang keempat, Nabi Isa diberi kitab Injil. Ya. Diberi kitab Injil. Nah, setelah diberi kitab Injil, fitnahnya lebih besar. Jadi dianggap apa? Menyimpangkan kitab Taurat. Ah, gitu. Karena dalam Injil ini ada hal-hal yang meringankan, lebih ringan daripada hukum-hukum yang ada di kitab Taurat. Ya dianggap nyeleneh juga. Wa'id dan ketika itu tahluku menciptakan kamu. Minat ini dari lumpur. Kahai ati toiri seperti keadaannya burung. Pada seperti keadaannya burung. Bi'idni dengan seizin aku Allah. Jadi dia ambil tanah yang bercampur air, itu kan lumpur namanya, dibentuk seperti burung. Burung apa ini? Kelelawar. Kelelawar. Tulis saja, burungnya kelelawar. Fatanfuhu maka meniup kamu Isa. Tiha di dalam kahai ati toiri. Fatakunu maka ada apa kahai ati toiri. Iku toiron burung betulan.
burung kelelawar betul itu. Biidni dengan seizinku Allah. Jadi tanah yang bercampur air itu tin, lumpur, dibentuk seperti burung kelelawar, ditiup langsung hidup terbang. Terus sejauh mata memandang jatuh, ya jatuh jadi tanah lagi, ya jadi tanah lagi. Ya, itu. Waktu beriu dan menyembuhkan kamu Isa al-akmaha pada orang buta sejak lahir. Akmah itu buta sejak lahir. Jadi uto asal. Jadi dia lahir sudah keadaan buta. Wal abros dan penyakit abros. Abros itu ada yang memberi nama belang. Belang-belang di kulit itu. Penyakit akmah dan abros ini adalah penyakit yang semua dokter tidak bisa menyembuhkan. Tapi Nabi Isa bisa. Maksudnya seperti itu. Jadi penyakit akmah dan abros adalah dua penyakit yang semua dokter tidak akan bisa menyembuhkan. Tapi Nabi Isa bisa. Terus begini, kalau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter saja dia bisa menyembuhkan, apalagi penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Berarti lebih bisa. Penyakit kadas, kurat, encok, jantung, liver, macam-macam itu bisa. Maksudnya begitu. Lumpuh, stroke, wes apa ae iso. Dan menyembuhkannya massal. Massal kayak kon ngelumpuk ning lapangan didoakan gitu, sembuh. Pulang sudah pada sembuh. Itu Nabi Isa. Bisa dipahami ya. Wa'id dan ketika itu tukhriju mengeluarkan kamu Isa al-mauta pada biidni dengan seizinku Allah. Wa'id dan ketika itu tukhriju mengeluarkan kamu Isa al-mauta pada orang-orang mati min kuburihim ahya'an. Jadi dikeluarkan dari kubur dalam keadaan mati. Dalam keadaan hidup. Nek mengeluarkan dari kubur dalam keadaan mati ya kabeh ya iso. Ngancane wis mati. Jadi kamu bisa mengeluarkan orang-orang yang mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Termasuk matinya sudah ribuan tahun. Seperti anaknya Nabi Nuh dihidupkan. Ya. Namanya Sam dihidupkan. Diuripke ditakoni. Ceritane banjir Nabi Nuh biyen ya apa ceritane? Cerita akeh ngono. Wis mari ceritane. Wis ngono tok. Aku tak mati neh ya. Oh iya monggo. Mati neh. Jadi suaranya Nabi Isa itu bagi orang-orang mati yang pengen dihidupkan itu
seperti trompet hari kiamat.